Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan ini. Walaupun bulan Ramadan yang kita jalankan ini berada di tengah cobaan terbesar bagi seluruh umat manusia. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah hikmah ibadah puasa Ramadan. Di antara hikmah ibadah puasa Ramadan, setidaknya ada 5 poin penting yang dapat kita petik. Yang pertama, puasa mendidik kita bagaimana merasakan perasaan orang lain. Kita tidak dididik secara teori, apa itu lapar menurut bahasa, apa itu lapar menurut istilah, bagaimana itu lapar, bagaimana itu rasa lapar. Tapi kita langsung merasakannya bahwa begitulah rasa lapar. Kalau kita lapar, beda lapar kita dengan lapar level mereka. Kita lapar masih ada batas waktunya. Nanti berkumandang azan maghrib, kita akan makan, kita akan minum dengan makanan yang nikmat, minum yang menghilangkan dahaga. Tapi saudara kita yang ada di sana, bahkan mungkin ada di sekitar tempat tinggal kita, mereka lapar tanpa batas. Lapar pagi, lapar sore, lapar berikutnya. Maka tidak ada gunanya kita membicarakan lapar. Seminar tentang lapar, tapi yang membicarakannya adalah orang-orang kenyang. Narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, hanya akan menghasilkan teori-teori semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum anta yuhibba li akhi wa yuhibbu li nafsi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Oleh maka sebab itu, Islam telah mengajarkan kita, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, anta yuhibba li akhi, sampai engkau merasakan perasaan saudaramu, wa yuhibbu li nafsi. Kalau makanan itu enak terasa mengalir di tenggorokanmu, begitu pula makanan yang mengalir di tenggorokan mereka. Kalau makanan itu terasa lezat di dalam kunyahan mulutmu, begitu pula makanan yang berada di dalam kunyahan mulut mereka. Kemudian yang kedua, Ramadan mendidik kita, puasa mendidik kita bagaimana konsisten dengan waktu. Siapapun orangnya, bila azan berkumandang, waktu fajar sudah terbit, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, "Wakulu dan makanlah, washrabu dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyadu minal khaytil aswadi minal fajar." Sampai terbit fajar, tidak bisa ditunda-tunda. Siapa yang makan, lalu ia makan pada saat matahari sudah terbit, lalu ia ingin menunda fajar, ingin menjadi malam, maka itu tidak bisa, karena waktunya sudah ditentukan. Harinya tertentu hanya pada awal Ramadan dan akhir Ramadan, tidak lebih dari 30 hari, tidak kurang dari 29 hari. Harinya tertentu, ayyamam ma'dudat, waktu yang telah ditetapkan, ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa mendidik kita dengan penuh kesabaran. Pada saat panas terik, emosi mulai naik, gula darah turun, emosi mulai naik, mau marah, tapi pada saat itu kita sudah dididik. Fa in sabahu ahadun, ada orang yang mencaci makinya, ada orang yang ingin mengajaknya berkelahi, falyaqul inni shaim, inni shaim. Maka katakanlah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kalau pada saat Ramadan, saat puasa ia mampu mengontrol emosinya, apalagi orang yang dalam keadaan kenyang, suasananya tenang, maka kita amat sangat dididik sebulan penuh Ramadan ini. Adapun yang keempat,
Maka yang keempat ini kita diajarkan bagaimana orang beriman melawan hawa nafsunya. Mata ingin melihat, telinga ingin mendengar, jiwa ingin meronta, pikiran ingin memikirkan sesuatu yang haram, hati ingin berkata-kata. Tapi pada saat itu ia lawan marahnya, ia lawan nafsu makannya, ia lawan nafsu minumnya, ia lawan nafsu syahwatnya, padahal makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal. Kalau pada saat Ramadan, saat puasa ia mampu menahan diri dari segala yang halal, maka insya Allah ia mempunyai self control, mampu menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang terakhir, maka yang terakhir ini kita dididik merasakan pengawasan Allah, muraqabatullah, merasakan pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kita tidak diawasi oleh kamera CCTV, kita tidak diawasi oleh petugas, tapi kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia yang tidak tidur, dia pula yang tidak mengantuk. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kebersamaan itu dirasakan pada saat melakukan siyam, puasa. Di dalam rumah terkunci, semua orang tidak ada, pembantu tidak ada, anak-anak sudah pergi, suami bekerja, tinggal seorang diri, padahal makanan ada, minuman ada. Lalu mengapa ia tidak memakannya? Lalu kenapa ia tidak meminumnya? Karena ia merasakan bahwa Allah lah yang mengawasinya. Andai rasa ini yang kita bawa saat keluar Ramadan, maka insya Allah kita akan menjadi insan-insan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka, wa ta'khir, mengakhirkan waktu saat bersahur. Apa hikmah di balik ini? Bahwa ibadah ini bukan berlomba berlama-lama lapar, karena di dalam ibadah itu ada aturannya. Man ahdatha, barang siapa yang membuat suatu ibadah, malaysa amruhu, yang tidak pernah ditunjukkan oleh Rasulullah, malaysa amruhu fahuwa raddun, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Adapun bersahurlah, fa inna tas-sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada barakah. Andai ada orang tak mau bersahur sekalipun, dia harus minum 1 atau 2 teguk air agar dia mengikuti sunnah Rasulullah. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah aku mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu apa perintah Allah di bulan ini, di bulan Ramadan ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Tidak, wahai seluruh insan. Tidak. Tapi yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang ada rasa iman dan kepercayaan bahwa Allah lah yang menciptakannya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Ternyata di dalam tubuh kita ini banyak mengandung racun, bakteri, zat kimia, di mana racun, bakteri, zat kimia itu dapat berubah menjadi penyakit. Maka kita puasa, maka puasa itu membuat kita menjadi sehat, menjadi segar bugar, menjadi fresh, menjadi lebih baik kembali, menjadi seperti lahir kembali. Andai kita tidak tahu hikmahnya sekalipun, kita akan melaksanakannya. Karena kita termasuk orang yang berhusnuzon, orang
yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau cinta kepada Allah, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.